Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan mencoba memprediksi apa yang terjadi bukan apa yang terjadi, tetapi apa yang mungkin sedang dipersiapkan beberapa pandit atau pengamat sepak bola terhadap kasus G sendiri. Kasus yang terbaru adalah Buro Halpot, yang merupakan salah satu konsultan luar negeri yang ikut membangun stadion cukup menarik diri dalam prahara G sendiri, di mana mereka menolak bertanggung jawab bukan secara penuh ya, menjelaskan bahwa beberapa bagian ataupun dalam segi pembangunannya G sendiri kurang sesuai dengan pendapatnya. Padahal Buro Halpot juga sering dikait-kaitkan oleh para pendukung Anies dan disampaikan oleh media pada konferensi pers dalam wawancara terhadap pembangunan G sendiri. Dan bagaimana kasus ini saat Buro Halpot mundur? Secara pandangan saya memandang sih ini situasi akan pelik. Jadi situasi ini akan membuat yang bertanggung jawab adalah para pihak di Indonesia seperti Jakpro dan beberapa perusahaan yang yang berada di Jakarta. Misalnya kita kategorikan sebagai lokal, perusahaan lokal ya, kontraktor lokal kita sebut istilahnya. Nah, pihak seperti ini akan bertanggung jawab secara misalnya yang akan diarahkan bertanggung jawab terhadap pembangunan G sendiri. Jadi mereka yang akan bertanggung jawab terhadap G sendiri. Buro Halpot mungkin akan lebih bertanggung jawab ya dari kapasitas dan pembatasan mereka sendiri menjawab semuanya, karena ya secara suratnya memang mereka lebih akan bertanggung jawab pada hal-hal yang mungkin dan berkenan mereka jawab. Walaupun dalam situasinya dalam sisi politik sendiri dan prosedur, karena ini termasuk program pemerintah, mereka akan dijawab baik secara pihaknya, misalnya DKI Jakarta sendiri nanti akan menjawabnya, PSSI sendiri, dan kementerian terkait. Nah, secara umum kasusnya akan berhenti di sini dulu sampai nanti FIFA ikut campur. Nah, kenapa saya akan mengatakan sampai nanti FIFA ikut campur? Di sini saya akan memprediksi, dan menurutku dalam beberapa jam ke depan beberapa pandit yang cukup diserang seperti Bung Toel dan si Tio Nugroho
akan mendapat serangan kan mereka juga cukup intens serangannya dari netizen yang menolak argumennya keduanya sekarang, karena Burhanalpur ini sudah menarik diri dari sejumlah pertanyaan nanti. Jadi masih tadi. Nah, kemungkinannya adalah dalam beberapa jam atau 2 hari ke depan akan tetap berargumen, mereka akan lebih percaya dengan apa yang nanti penilaian FIFA ketimbang menganalisa situasi yang sedang ada. Karena situasi seperti ini tidak begitu menguntungkan pendapat mereka untuk bisa diterima lagi di pemikiran netizen. Bisa seperti itu jika ya baik Bung Toel sendiri ataupun Tio Nugroho misalnya mengolahnya secara wacana menganalisanya sebagai misalnya secara teori komunikasi, misalnya mengatakan bahwa data yang saya dapatkan baik dari pihak-pihak tertentu ataupun pihak-pihak terkait terhadap ini hanya membahas seperti itu, dan logika berpikir saya tidak pada tempatnya seorang tukang rumput berbicara seperti itu yang membuat saya berpikir seperti ini. Walaupun sebenarnya kalau baik Bung Toel dan Tio Nugroho berargumen seperti itu, justru akan makin diserang oleh netizen yang sedang panasnya di kesepakatan terhadap Burhanalpur yang mungkin mengatakan ya itu suatu kemungkinan yang cukup lumrah. Kalau beberapa panduan itu dilanggar, ya berarti benar tukang rumput dong, ada masalah pada rumput. Itu kan tidak menguntung netizen yang berbicara seperti itu, sangat tidak menguntungkan bagi Bung Toel dan Tio Nugroho. Yang jelas ya, kalau mau mengucapkan ucapan seperti itu, ya Bung Toel ya sama Tio Nugroho harus merancang komunikasi yang benar-benar komunikasi atau argumen yang benar-benar bisa diterima, karena situasinya memang tidak menguntungkan bagi mereka berdua. Sebenarnya banyak sih yang mengkritik dan ngata-ngatain itu, baik orang awam biasa, para orang yang sering terlibat dalam politik, ataupun para pandit-pandit sepak bola, juga beberapa pandit. Tetapi hal ini menurutku sebagai sebuah kejutan dalam pemberitaan, kejutan dalam sisi penelusuran data. Misalnya orang menelusuri datanya dari pendapatnya pihak terkait, ternyata seperti ini, ya ini situasi yang tidak menguntungkan Anies sendiri, yang para orang yang menggembar-gemborkan JIS ataupun orang-orang para beberapa pihak, ya maaf saya sebutin lagi Bang Toel dan Tio Nugroho, yang sudah berargumen panjang, akhirnya mereka mendapatkan serangan yang cukup hebat dan mereka harus sedikit berjalan mundur dan untuk menyusun kembali argumen apa yang harus mereka berargumen seperti apa. Ya seperti prediksi saya bahwa keduanya akan tetap berargumen terhadap FIFA, walaupun sedikit akan mengulik sedikit di huruf kasusnya ini,
buruh hapot. Ya sesederhana itu. Sesederhana itu. Karena kalau karena kalau enggak seperti itu ya mereka akan menahannya kalau nggak beberapa bulan menunggu seminggu, sebulan, atau beberapa hari, atau tidak berbicara sama sekali, ya itu sebenarnya sedikit menguntungkan mereka dalam pandangan menurunkan tensi untuk tidak berbicara lagi. Tetapi kalau berbicara lagi ya berargumennya di sini, karena ini adalah senjata yang paling kuat. Kalau ini berargumen sama dengan buruh hapkot, sama dengan pemerintah, ya masalah akan selesai, dan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah ataupun Erick Thohir sendiri yang harus minta maaf sih secara media. Dan perkara minta maaf secara media ya selalu ada biaya dalam segi komunikasinya sendiri, biaya yang harus diterima secara publik sendiri. Apakah argumennya tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat, ya seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya jika ada kritik silakan tulis di komentar. Jika mau berinvestasi silakan klik Saling Saweria dan subscribe channel Pendapat Joseph, like video ini. Terima kasih.